Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang penyebab kompresor tidak panas. Oke, tidak panjang lebar. Sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jadi penyebab kompresor tidak panas yang menyala cuma lampunya saja, bisa terjadi dua penyebab. Ini khususnya untuk kulkas yang satu pintu. Jadi penyebab yang pertama yaitu disebabkan oleh overload bosku. Nah ini yang disebut overload, yang modelnya seperti ini. Ada pula overload yang modelnya bulat, yang seperti ini bosku. Jadi cara mengetahui overloadnya masih bagus atau tidak, jadi Anda lepas saja overloadnya, dan setelah itu Anda tidak memakai overloadnya. Nah sekarang saya akan memberikan contohnya kepada Anda. Anda lepas kedua komponennya. Jadi yang pertama yang harus Anda lepas yaitu PTC nya. Oke, sudah terlepas PTC nya, barulah Anda melepas overload. Anda tarik saja. Oke, sudah terlepas kedua komponennya. Setelah itu Anda lepas overloadnya. Anda otek-otek soket overloadnya bosku. Seandainya keras Anda bantu memakai tang. Nah seperti ini bosku. Anda otek-otek saja soket overloadnya. Oke, sudah terlepas. Setelah itu Anda pasang soket overloadnya ke pinnya bosku, sesuai di mana overloadnya ditempatkan. Nah seperti ini bosku. Ini posisi overload berada di paling atas, ada pula posisi overload berada di paling bawah, jadi tergantung pin kompresornya. Nah jadi seperti itu bosku. Setelah itu Anda terap kembali PTC nya. Oke. Setelah itu Anda mencolokkan kulkasnya. Seandainya kompresornya hidup, berarti jelas yang menyebabkan kompresornya tidak panas atau tidak hidup, berarti overloadnya sudah rusak. Nah sekarang saya akan mencolokkan kulkasnya bosku. Oke, sekarang overloadnya sudah hidup bosku, atau kompresornya sudah hidup, berarti overload Anda sudah rusak bosku. Kalau Anda melangsungkan soketnya ke pin overloadnya. Nah jadi seperti itu bosku. Akan tetapi kalau seandainya Anda sudah melangsungkan soket overloadnya ke pin dan kompresor tidak hidup juga, berarti termostat kulkas Anda sudah rusak bosku. Jadi untuk mengatasi termostat yang sudah rusak, Anda hubungkan saja kedua kabel soketnya. Setelah itu Anda colokkan kulkasnya. Jadi posisi termostat itu berada di dalam kulkasnya bosku. Nah sekarang saya akan kasih tahu kepada Anda di mana posisi termostat kulkasnya. Nah jadi posisi termostatnya berada di dalam penutup ini bosku. Jadi Anda bongkar dan Anda buka bautnya. Setelah itu Anda hubungkan kedua kabel termostatnya. Kalau seandainya hidup, berarti jelas
termostat kulkas Anda sudah rusak, bosku. Nah, jadi seperti itu cara mengatasi termostat kulkas yang sudah rusak. Nah, ini sebelumnya kulkas saya sudah saya servis, bosku. Jadi saya menservis kulkas memakai gas LPG. Nah, ini pengembunan esnya sangat banyak sekali, bosku, dan sangat tebal. Oke, sekarang kita beralih ke belakang kulkasnya. Nah, jadi seperti itu, bosku, penyebab kompresor tidak panas khususnya untuk kulkas yang satu pintu. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan untuk kulkas yang dua pintu, mengapa kompresornya tidak panas atau tidak hidup. Oke, sekarang saya akan break terlebih dahulu. Oke, dilanjut, bosku. Sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang penyebab kompresor tidak panas atau tidak hidup khususnya untuk kulkas yang dua pintu. Jadi bisa terjadi beberapa kemungkinan atau beberapa penyebab. Penyebab yang pertama yaitu overloadnya sudah rusak. Sedangkan penyebab yang kedua yaitu termostatnya sudah rusak. Jika Anda sudah mengecek kedua komponennya masih bagus, akan tetapi kompresornya tidak hidup juga, berarti komponen yang seperti ini sudah rusak, bosku. Nah, yang seperti ini, nah ini yang disebut termodefrost, bosku. Jadi fungsi dari termodefrost untuk mencegah terjadinya pengablokan es di tempat freezer atau di tempat pintu bagian atas. Jika komponen yang seperti ini sudah rusak, maka ciri yang pertama, di ruangan freezernya akan terjadi pengablokan es yang sangat banyak sekali, bosku, sehingga pintu bagian bawah tidak dingin sama sekali karena lubang udaranya yang berada di atas tertutup oleh bunga es. Nah, jadi seperti itu, bosku. Jika komponen ini sudah rusak, itu ciri yang pertama. Sedangkan ciri yang kedua, kalau komponen ini sudah rusak, maka kompresor Anda tidak hidup, bosku, karena dia selalu terhubung. Kalau komponen ini selalu terhubung atau tidak memprotek atau tidak memutuskan arus listriknya dan mengakibatkan heaternya akan pecah, bosku. Nah, ini yang disebut heater, bosku. Ini yang 13 in. Ada pula heater yang ukuran 12 in ataupun 10 in. Jika komponen ini selalu terhubung atau tidak memprotek pada saat proses pencairan bunga es berlangsung dan es di ruangan freezernya sudah mencair semua dan mengakibatkan heaternya akan terjadi panas yang berlebihan, bosku, dan mengakibatkan termofuse-nya dia akan memutus dan posisi timernya dalam posisi defrost, bosku, atau posisi pencairan bunga es di pin nomor 2. Jadi termodefrost ada yang seperti ini, yang cuma satu, bosku, dan ada pula termodefrost yang dua bersama dengan termofuse, bosku, dan ada pula termofuse yang terpisah. Nah, yang seperti ini untuk memastikan apakah benar komponen tersebut sudah rusak atau tidak. Jadi Anda bongkar posisi timernya. Setelah Anda bongkar, setelah itu Anda lihat model timernya yang seperti apa. Kalau model timer kulkas Anda yang modelnya seperti ini, Anda putar arah ke kiri memakai obeng min sampai terdengar suara klik yang lebih besar. Itu posisi kompresor, bosku, di posisi
pin nomor 4. Nah, sekarang saya akan memberikan contohnya kepada Anda. Anda putar arah ke kiri sampai terdengar suara klik yang lebih besar. Nah, itu posisi kompresor. Jika Anda sudah memastikan dan Anda putar timernya dalam posisi kompresor, seandainya kompresor Anda hidup, berarti jelas komponen yang tadi saya katakan sudah rusak, bosku. Akan tetapi kalau seandainya Anda lihat model timer kulkas Anda yang seperti ini, jadi Anda memutarnya arah ke kanan sampai terdengar suara klik yang lebih besar. Itu posisi kompresor di pin nomor 4. Anda putar arah ke kanan, bosku. Nah, jadi seperti itu, bosku. Kalau suara klik yang suaranya lebih kecil, itu posisi pencairan bunga es di pin nomor 2, bosku. Nah, jadi yang tadi saya katakan, kalau Anda sudah putar timernya dan kompresor Anda hidup, setelah itu Anda buka penutup freezernya, bosku. Setelah itu Anda dilanjut, bosku. Setelah Anda sudah membuka pintu freezernya di bagian atas, setelah itu Anda langsung beralih ke komponen yang seperti ini, bosku. Nah, ini yang disebut thermodefrost. Setelah itu Anda gunting kedua kabel thermodefrostnya. Tidak lupa pula Anda mencabut colokan kulkasnya. Setelah Anda mencabut colokan kulkasnya, barulah Anda menggunting kedua kabel thermodefrostnya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan kepada Anda. Nah, gunting. Setelah itu Anda abaikan thermodefrostnya atau Anda singkirkan. Setelah itu Anda bakar kedua ujung kabelnya yang seperti ini, bosku. Anda tarik sampai terkelupas tembaganya atau sampai terlihat tembaganya. Setelah kedua kabelnya sudah dibakar sampai terlihat tembaganya, dan setelah itu Anda langsung beralih ke timer. Kalau model timer kulkas Anda yang seperti ini, Anda putar arah ke kiri sampai terdengar suara klik yang pertama yang suaranya lebih kecil. Itu posisi defrost atau posisi pencairan bunga es di pin nomor 2. Nah, sekarang saya akan memutarnya sampai terdengar suara klik yang lebih kecil. Nah, yang seperti ini, bosku. Jika model timer kulkas Anda yang seperti ini, Anda putar arah ke kanan sampai terdengar suara klik yang lebih kecil. Itu posisi yang tadi saya katakan, posisi defrost atau posisi pencairan bunga es di pin nomor 2. Nah, seperti ini, bosku. Yang suaranya lebih kecil. Setelah itu Anda mencolokkan kulkasnya. Kalau memang Anda sudah memastikan posisi timernya dalam posisi defrost, otomatis kompresornya tidak hidup, bosku. Setelah itu Anda tempelkan seperti ini, bosku. Apakah ada percikan api atau tidak? Kalau memang ada percikan api, berarti jelas thermodefrost Anda sudah rusak, dan thermofuse ataupun heaternya berarti masih bagus, bosku. Akan tetapi kalau Anda sudah menempelkan seperti ini, tidak ada percikan api sama sekali, kemungkinan besar atau bisa terjadi thermofuse-nya sudah putus ataupun heaternya sudah pecah, bosku. Untuk memastikan semua itu masih bagus atau tidak, Anda gunting kedua kabel thermofuse-nya. Tidak lupa pula Anda mencabut colokan kulkasnya. Setelah Anda menggunting kedua kabel thermofuse-nya, setelah itu kedua kabelnya Anda bakar dan Anda tarik sampai terlihat tembaganya yang seperti ini, bosku. Setelah itu Anda hubungkan
Nah, seperti ini bosku. Sebentar saya kasih contoh kepada Anda. Nah, saya gunting kedua kabel thermofuse-nya, yaitu Anda bakar dua kabelnya dan Anda tarik sampai terlihat tembaganya. Nah, seperti ini bosku. Saya akan contohkan. Setelah itu Anda hubungkan kedua kabel thermofuse-nya, dan setelah itu juga Anda colokkan kembali kulkasnya. Setelah itu Anda langsung beralih kabel yang seperti ini. Anda tempelkan seperti ini bosku. Kalau memang terjadi percikan api, berarti thermofuse-nya sudah rusak dan timernya mohon maaf, berarti heaternya masih bagus bosku. Jadi kalau di saat Anda mau mengganti thermofuse, harus sekalian mengganti thermodefrost bosku. Dikhawatirkan komponen yang seperti ini sudah kurang normal. Nah, jadi seperti itu. Oke, dilanjut. Seandainya Anda sudah menggunting kedua kabel thermofuse-nya dan Anda sudah menghubungkan dan Anda tempelkan seperti ini, tidak ada percikan api, berarti jelas heaternya sudah pecah bosku. Kalau Anda sudah menghubungkan kedua kabel thermofuse-nya seperti ini dan tidak ada percikan api, berarti yang tadi saya katakan heaternya sudah pecah. Jadi Anda ganti. Jadi adapun ukuran heater ada yang 13 in, 12 in, 10 in. Kalau yang 11 in saya tidak ada bosku. Jadi Anda buka heaternya dan Anda bawa ke toko supaya bisa disesuaikan heater Anda ukuran yang berapa in. Nah, jadi seperti itu bosku. Harus Anda ketahui bosku, untuk membuka heater tidak semudah apa yang Anda bayangkan. Kalau memang Anda tidak bisa untuk melakukan semua itu, sebaiknya Anda serahkan ke seorang teknisi yang sudah ahli bosku. Karena kalau Anda tidak memahaminya cara membuka heater, bisa-bisa evaporator Anda akan patah bosku, atau terjadi kebocoran. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, sampai di sini bosku penjelasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua. Jika Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas. Nah, di situ banyak sekali penjelasan atau tutorial yang dapat saya sampaikan supaya Anda bisa memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.